Begitu istimewa, Uzbekistan merupakan pecahan surga, dan pesona negara yang begitu banyak memiliki budaya di dalamnya. Bahkan, negara mungil di Asia Tengah ini, tengah mempunyai budaya yang unik, menjadikan UNESCO memberikan gelimangan penghargaan untuk negara ini. Budaya Uzbekistan sungguh unik, oleh karena telah terbentuk selama ribuan tahun sebelumnya, menandakan keragaman dan kekayaan dalam peradabannya, pun menggabungkan tradisi dan adat istiadat orang-orang dari berbagai zaman, yang mendiami wilayah Uzbekistan modern. Tidak hanya itu saja, orang Persia kuno, Yunani, Arab, Cina, Rusia, dan suku-suku Turki nomaden semuanya berkontribusi pada budaya Uzbek. Soal etnis di Uzbekistan, begitu menakjubkan. Bagaimana tidak, warga Uzbekistan, warga wanita dan pria, pada umumnya berasal dari ras Uzbek, dengan persentase 80%. Namun, sebagaimana di negara lain pada umumnya, migrasi mengakibatkan munculnya perpaduan genetik antara Asia, Eropa, bahkan Rusia dengan segala keunikannya. Hal lain yang tak kalah menarik, adalah soal adat pernikahan. Bagaimana tidak, upacara pernikahan di negara-negara Uzbekistan, terbilang unik. Demikian itu, salah satu upacaranya yang disebut dengan Kelin Salom, yaitu seorang pengantin wanita akan memberikan salam unik dilakukan setelah 1 hari setelah pernikahan. Lebih jauh, pada setiap orang mengambil giliran untuk menyampaikan harapan dan berkah terbaik mereka kepada pengantin baru dan memberinya hadiah. Detailnya, seorang pengantin wanita menyambut setiap tamu dengan cara membungkuk. Dia pun juga akan membungkuk terlebih dahulu kepada orang tua suaminya dan anggota keluarga dekatnya yang lain dan kemudian kepada orang lain. Ritual salam disertai dengan nyanyian, biasanya oleh seorang kerabat wanita. Hingga akhirnya, untuk setiap salam dari pengantin wanita berhak menerima hadiah dan berkat, dan memberikan hadiah kecil yang dikumpulkan sebagai balasannya. Dengan demikian itu, diyakini bahwa hadiah dari pengantin wanita yang baru menikah membawa keberuntungan bagi seorang wanita muda yang belum menikah. Lain daripada itu, yang menarik pula adalah soal pakaian tradisional mereka. Pakaian nasional Uzbekistan sangat cerah dan indah. Tidak jarang kita jumpai orang berpakaian adat di perkotaan. Sekarang dipakai pada festival dan hari libur tradisional. Sehubungan dengan itu, pakaian pria nasional adalah jubah berlapis, capan, diikat dengan selendang. Topi pria tradisional adalah tubeteika dari berbagai jenis, dupi, kalpon, kalapus dan alas kaki tradisional adalah sepatu bot, terbuat dari kulit tipis. Setelan tradisional wanita Uzbekistan terdiri dari tunik polos khan atlas dan celana panjang lebar. Di atas pakaian ini para wanita mengenakan jubah seperti capan pria. Pakaian berpenampilan bergaya yang terbuat dari kain atlas dan bertali kaya dengan benang emas. Bagian tak terpisahkan dari pakaian nasional wanita Uzbekistan adalah perhiasan emas dan perak. Makanan asal Uzbekistan adalah makanan paling enak selama berabad. Abad negara tersebut mengadaptasi resep dari budaya tetangga untuk menciptakan makanan yang beraroma dan memuaskan. Soal lain yang menarik, adalah tari tradisional. Kalau Anda tahu, tarian Khoresmia, salah satu tarian tradisional Uzbekistan. Tarian ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Filosofi utama dari tarian ini adalah untuk mengekspresikan cinta hidup, keindahan alam, dan dedikasi untuk bekerja. Tema-tema tersebut tercermin dalam koreografinya, dengan gestur eksentrik yang menirukan gerakan burung, pekerja, dan sebagainya. Lebih daripada itu, terdapat pula tarian-tarian Bukhoro memiliki satu kesamaan yang jelas dengan tarian Khorezm, dan ada juga energi dan semangat di sini. Namun, gerakan goyang yang anggun dan rotasi lambat Bukhoro sama sekali berbeda. Ciri unik lainnya di sini adalah penekanan pada tubuh bagian atas, lengan, bahu, leher, dan dada semuanya berada di garis depan. Penari Bukhoro juga cenderung hanya menggunakan 2 alat musik sederhana selama pertunjukannya, kairaki, pelat logam yang mirip dengan alat musik, dan dangers, lonceng berbentuk bola yang dikenakan dalam bentuk gelang di pergelangan tangan dan sepatu bot. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, jika wanita dari Uzbekistan memiliki paras yang cantik. Bahkan banyak anggapan jika mereka merupakan salah satu ras wanita paling jelita. Jika dilihat dari segi fisiknya, para wanita Uzbekistan mempunyai banyak keunggulan jika dibandingkan dengan wanita dari daerah lainnya. Lebih jauh, ketika berkenalan umumnya ditandai dengan kontak fisik, seperti saling berjabat tangan, mencium tangan, atau bahkan ada yang berpelukan sebagai tanda pertemanan. Para wanita Uzbek tidak melakukan hal tersebut, karena mereka tak biasa untuk melakukannya.
Sudah jadi budaya mereka untuk tidak begitu terbuka dengan orang asing apalagi sampai melakukan kontak fisik. Di sana, jabat tangan atau berpelukan hanya berlaku kepada sesama pria, maksudnya sebagai tanda perkenalan. Salah satu modal penting dari percaya diri adalah kecantikan fisik, tapi tidak dengan wanita Uzbekistan. Meskipun demikian, mereka ternyata dikenal sangat minder alias tak percaya diri. Mereka itu menganggap dirinya tidak semenarik yang terlihat. Tak hanya itu, wanita Uzbek yang asli juga kurang tahu bagaimana cara memadupadankan style berbusana. Ciri fisik yang diingat banyak orang tentang wanita Uzbekistan adalah kulit mereka yang putih serta rambutnya yang hitam legam. Memang seperti ini mayoritas wanita sana, tapi ada juga yang tidak demikian. Di dalam ras Uzbekistan ternyata ada wanita-wanita yang dilahirkan berambut pirang, mereka begitu sejak dilahirkan. Wanita di Uzbekistan perjodohan adalah hal yang masih lazim dilakukan. Biasanya yang semacam ini adalah atas ide dari orang tua masing-masing pihak. Orang Uzbek kemungkinan besar mengambil nama mereka dari seorang Khan, seorang pemimpin Golden Horde pada abad ke-14 bernama Uzbek, meskipun dia tidak memerintah orang-orang yang akan menggunakan namanya. Masyarakat Uzbek modern tidak hanya berasal dari pengembara Turki Mongol yang pertama kali mengklaim nama tersebut, namun juga dari masyarakat Turki dan Persia lainnya yang tinggal di dalam perbatasan negara tersebut. Soviet, dalam upaya membagi masyarakat Turki menjadi subdivisi yang lebih mudah diatur, menjuluki orang Turki, Tajik, Sart, Kipchak, Khoja, dan lainnya sebagai Uzbek, sehingga jumlah etnis mereka menjadi 2 kali lipat menjadi 4 juta pada tahun 1924. Saat ini pemerintah memperkuat identitas kelompok Uzbek, untuk mencegah perpecahan yang terjadi di negara-negara multietnis lainnya. Beberapa orang telah berasimilasi dengan sedikit rasa khawatir. Banyak orang Tajik yang menganggap diri mereka Uzbek, meskipun mereka tetap menggunakan bahasa Tajik. Hal ini mungkin terjadi karena mereka sudah lama memiliki gaya hidup perkotaan yang lebih bersifat ikatan dibandingkan label etnik. Negara-negara lain lebih resisten terhadap Uzbekisasi. Banyak warga Kipchak yang menghindari perkawinan campuran, menjalani gaya hidup nomaden, dan lebih dekat dengan masyarakat Kirgistan yang tinggal di seberang perbatasan mereka. Suku Khoja juga menghindari perkawinan campur, dan meskipun berbicara dalam beberapa bahasa, mereka tetap mempertahankan rasa persatuan. Populasi Uzbekistan saat ini adalah 24,8 juta jiwa. 75 hingga 80%-nya adalah orang Uzbek, meskipun banyak dari mereka berasal dari kelompok etnis lain. Pada saat itu, warga Rusia dan Tajik, masing-masing 5%, Karakalpak 2%, dan sisanya warga negara lain. Dari tahun 1989 hingga 1996, jumlah orang yang beremigrasi lebih banyak 500.000 orang dibandingkan yang berimigrasi, sebagian besar emigran berpendidikan. Dari lebih dari 1 juta orang yang meninggalkan negara itu, pada dasarnya semuanya adalah non-Uzbek. Kota-kota seperti Andijan dan Fergana, yang populasinya hanya separuh warga Uzbek, kini hampir seluruhnya merupakan warga Uzbek. Pada tahun 1990, 600.000 orang Jerman tinggal di Uzbekistan. Bangsa Uzbek bersatu pada abad ke-14 di Siberia bagian selatan, bermula dari koalisi longgar suku-suku pengembara Turki Mongol yang masuk Islam.